Saya sendiri Erwin Joko, Wakil Ketua Pak Budi Santoso. Yang ketiga, hasil pembahasan dari bidang organisasi. Yang pertama, SK Pemprov atau Pemda yang sudah berakhir segera diperbaharui. Yang kedua, SK Pemkab atau Pemkot serta klub diharapkan untuk disampaikan kepada PB Bekasi. Yang ketiga, segera ditetapkan jadwal sosialisasi per bidang kepada Pemprov, Pemda, Pemkab atau Pemkot serta klub. Dua, bidang usaha dan pendanaan. Satu, strategi untuk mendesain dan menjual merchandise untuk mengisi kas PB Bekasi dan Pemprov, Pemda, Pemkab dan Pemkot. Yang kedua, pengurus provinsi wajib membayar iuran keanggotaan sebesar Rp1.200.000 per tahun atau Rp100.000 per bulan. Pemprov, Pemda juga dapat menetapkan iuran kepada Pemkab dan Pemkot. Yang ketiga, bidang umum dan sekretariat, yaitu membuat database atlet, wasit, dan pelatih serta penggiat e-sport. Yang keempat, bidang pembinaan dan pemberdayaan, melaksanakan kejurnas, PON, Liga, Fornas, Popnas, Pomnas, Pomnas. Yang kedua, melaksanakan pelatihan wasit dan pelatih tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Yang ketiga, pembentukan tim seleksi atlet nasional. 5. Bidang hubungan luar negeri, yaitu perlu dilakukan komunikasi dengan negara-negara tetangga untuk bisa terlaksananya eksibisi SEA Games Gateball tahun 2025 di Thailand. 6. Bidang pengembangan daerah dan antar lembaga, yaitu melakukan sosialisasi Gateball dari tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang ketujuh, bidang komunikasi, yaitu membuat video edukasi tentang teknis dasar Gateball dan strategi permainan. Yang kedelapan, bidang hukum. Yang pertama, memfasilitasi dan melaksanakan advokasi organisasi Gateball. Yang kedua, membantu keabsahan klub, sosialisasi kode disiplin, dan peraturan terkait pertandingan. Yang kesembilan, komisi disiplin. 1. Melakukan sosialisasi tentang aturan dan kebijakan yang berlaku. 2. Menangani kasus-kasus pelanggaran aturan dan kebijakan. Yang ke-10, pelaksanaan kejurnas. 1. Kejurnas akan dilaksanakan pada setiap bulan Juli, kecuali di tahun yang sama pada saat penyelenggaraan PON. Yang kedua, untuk kejurnas tahun 2026 diusulkan untuk dilaksanakan di luar Pulau Jawa, yaitu di wilayah Indonesia Timur, di Sulawesi Utara, dan di wilayah Indonesia Barat, di Kalimantan Timur. Yang ketiga, PB Bekasi akan menyampaikan undangan kejurnas paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan. Yang keempat, seluruh event nasional berupa Fornas, Korpi, Fornas Korpi, Popnas, dan lain-lain
akan ditentukan oleh penyelenggara kejuaraan tersebut. 11. Pelaksanaan PON. 1. PB Pergatsi diharapkan dapat memperjuangkan agar cabang olahraga skateboard dapat dipertandingkan dalam PON 2028 di NTT dan NTB untuk 11 nomor kategori yang dipertandingkan. 2. Juara 1 sampai dengan juara 4 pada PON Sumut dan Kejurnas 2025 berhak untuk dipilih oleh PB Pergatsi dalam seleksi tim nasional pada eksebisi SEA Games 2025 di Thailand. 12. Pelaksanaan eksebisi SEA Games. 1. PB Pergatsi perlu menetapkan manajer dan pelatih nasional. 2. Manajer dan pelatih nasional melakukan seleksi atlet untuk persiapan eksebisi SEA Games pada bulan Desember tahun 2025. 13. Rekomendasi. Komisi A menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain: 1. Pelaksanaan Liga Skateboard. Yang kedua, penyelenggaraan Popnas dan Pomnas. Demikian hasil dari Komisi A. Baik, terima kasih Pak Eras dari Komisi A. Selanjutnya kami persilakan dari Komisi B, Pak Priman dari Jawa Barat. Saya kira tidak ada tanggapan lagi, nanti nggak selesai ya. Silakan oleh kursi yang lain, boleh Pak. Ya, apa? Tadi yang mengenai ke-11 Juni. Ya. Artinya teman-teman semua melaksanakan kejuruteraan sebelum itu jangan saya. Ya, Yang memang. nanti kalau sudah 9 Juli di sana melaksanakan kejuruteraan. Tadi kita dibahas bahwa kejurda atau kejurpropnya itu baru bisa, karena diminta oleh PB bulan Maret, mereka keberatan anggaran belum ada, makanya minta April atau Mei, sehingga tolong kejurdanya ini kan usulan dari Komisi A ya Pak. Tentu nanti Komisi PB-nya akan membahas lagi supaya menjadi finalnya kapan ya, dan permintaan supaya 3 bulan sebelumnya sudah mengirimkan ya rencananya, terus THB-nya dan sebagainya Pak. Jangan seperti hari ini mendadak-mendadak mereka juga cerita. Saya kira itu masukan dari Komisi A. Silakan Pak. Khusus untuk nomor 10 Pak, pelaksanaan kejurnas. Ya. Kejurnas, yaitu kejurnas akan dilaksanakan pada setiap bulan Juni, Ya. kecuali tamu yang bersangkutan pada saat penyelenggaraan PON. Kalau bisa ditambah itu PB PON juga Pak, karena tidak mungkin dilaksanakan kejurnas kalau pelaksanaannya ada PB PON. BK-PON Pak ya. BK-PON. Ya. Jadi kejurnas dan BK-PON. 2 kali kejurnas masuk ke PON baru masuk PON. Terima kasih masukannya. Kurang BK-PON ini ya. Jadi pada saat PON memang tidak dilaksanakan kejurnas ya, karena ada PON, sehingga setahun sebelumnya dilakukan kejurnas plus BK-PON. Baik, kurang itu ya. Silakan. Ibu Menteri tadi menyampaikan bahwa kita akan usahakan masuk SEA Games 2025. Eksibisi Pak. Eksibisi ya. Cuman kita harus perhatikan bahwa negara-negara ASEAN ini belum tentu semua ada olahraga. Ya. Contoh Timor Leste yang saya tahu itu mereka nggak ada ini, nggak ada netball. Terus Thailand, kalau biasanya kalau nggak ada olahraga ini
biasanya negaranya tolak. Minimal itu 5 negara terdaftar baru boleh. Kalau di bawah 5 negara itu nggak boleh. Ini Pak Jai masukan dari saya. Terima kasih Pak. Memang sedang diusahakan oleh Ketua Harian Pak Alawi untuk bisa eksibisi pada saat nanti di teater Pak ya, negara-negara yang tadi disebutkan oleh Bu Ketum bisa hadir di sana, sehingga eksibisi di Thailand bisa terlaksana Pak. Ya, kita sama-sama mendoakan usaha dari PB ya Pak ya. Yang pasti Thailand ada, ya Singapura ada, Malaysia lagi berusaha supaya bisa Pak. Kita optimis dulu Pak. Kalau Bapak langsung sudah pesimis, ya percuma ya. Bahkan terakhir ya. Ya, seperti Bu Marian lah, cuma minta tabrak juga lah, dikit-dikit tapi Bu Marian ya. Saya kira cukup ya. Kita beri kesempatan dulu kepada Komisi B, nanti baru kita bahas lagi. Silakan kepada Pak Firman. Juga mohon maaf tidak bisa timnya ikut di sini, salah satu Bu Maria dan Bu Rina dari Sumsel. Hanya Pak Firman saja. Silakan Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil rapat sidang komisi yang membahas sosialisasi dan organisasi bidang pertandingan dan bidang disiplin. Yang pertama, tentang pengurus provinsi Kediri yang hadir dalam rapat sidang komisi B yaitu oleh 23 provinsi. 2. Telah ditetapkan pimpinan rapat sidang komisi B sebagai berikut: Ketua Sendiri Firman Hidayat dari Pemprov Dki Jawa Barat dan Wakil Ketua Muhammadiyah dari Pemprov Dki Bali. Ketiga, hasil pembahasan PO organisasi merupakan revisi dari PO nomor 1 tahun 2022 tentang pembentukan organisasi organisasi Pemprov atau Pemda, Pemkab dan Pemkot dan B. Segera menyelesaikan SKK oleh Pemkab atau Pemkot. C. Bagi Pemprov, Pemda, Pemkab, Pemkot dan klub yang SK-nya sudah berakhir ataupun akan berakhir tahun 2025 ini, agar segera melaporkan kepada PB Organisasi daftar KPU. Selanjutnya, pembahasan PO kode disiplin. Dengan adanya perubahan organisasi di PBPK, Pemprov, Pemda, Pemkab, Pemkot, komisi disiplin harus ada, selama ini belum ada. Jadi setiap kejuaraan harus ada SK olahraga atau pemilihan terdaftar dalam jadi tidak ada disiplin evaluasi tidak bisa diselesaikan, maka melalui komisi disiplin jika tidak selesai maka diselesaikan di badan. Selanjutnya, pembahasan PO kejuaraan. Yang pertama, untuk BK PON dan PON ketentuannya menggunakan entry by number. Jadi kita seperti tahun kemarin menggunakan entry by name dan number karena masalah dan kejadian tidak ada di. Jadi kita tetapkan disepakati itu entry by number. Selanjutnya akan dilakukan SIDIP, tetapi ini akan dilakukan karena ditandatangan dan akan dilakukan di Kejurnas selanjutnya. Berikutnya, perangkat pertandingan itu dibagi dua yang asal disatukan Dewan Wasit tidak bisa. Dewan Wasit lalu pelaksanaan pertandingan terdiri dari wasit, asisten wasit, pencatat nilai dan penjaga garis atau linesman. Selanjutnya, perbedaan penilaian ini seperti yang disampaikan oleh PB, ada pembobotan dari jenis-jenis turnamen, ada internasional, nasional, ada lokal, itu ada bobot-bobotnya, dan untuk atlet yang memenangkan prestasi dari
diatur perbedaan penilaian akte dan setiap berdasarkan peringkat dan unit perbandingannya itu tiap peringkat itu bedanya 2 poin. Contoh misalnya peringkat 1 untuk kejuaraan nasional apa gitu. Peringkat 1 atau misalnya nilainya 14.000. Dan peringkat 2 juara 2 nilainya 12.000. Jadi diatur tiap peringkat itu bedanya 2 poin. Selanjutnya terlampir pembahasan per pasal PO kejuaraan. Yang pertama, dari 3 wakil ketua dalam federasi diusulkan salah satunya dapat membantu dan bertanggung jawab dalam hubungan antara federasi dengan komisi. Jadi buatkan satu khusus dari antara ketuaan. Jika ini satu kita selanjutnya untuk nomor pertandingan, jika ada kata-kata bebas itu hanya untuk ekonomi. Misalnya bebas itu tandanya event untuk ekonomi. Tapi untuk prestasi sesuai dengan tidak ada bebas itu bukti atau gerak atau campuran. Bebas di sini yang dimaksud adalah tidak ada batasan umur dan batasan legal. Selanjutnya tadi sudah disampaikan adanya sedikit atau pilihan sehingga untuk pemenang dan pertandingan sebelumnya bisa tidak saling bertemu pada awal pertandingan dan akan dilaksanakan pada kejuaraan dan pasti disampaikan. Lalu selanjutnya perubahan pada pasal itu bisa dilihat di file karena ini selanjutnya hanya penambahan dari narasi-narasi atau penambahan dari beberapa item saja. Di sini jadi dilihat di yang ada untuk bisa dilihat di situ. Itu mungkin dari Komisi G yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta raker, demikian laporan hasil Komisi A dan Komisi B. Selanjutnya kami akan membacakan hasil Rakernas Redaksi 2025. Saya kira sebenarnya kita tidak digabung aja Pak ya. Ada beberapa yang mungkin belum selesai pembahasannya Pak. Saya hanya menggarisbawahi yang penting saja Pak. Ketua Pak dan Pak bahwa di Komisi A itu yang paling perlu kita pastikan ini ada jadwal sosialisasi Pak. Di grup kita tahu bahwa selalu disebutkan BB kurang sosialisasi, sehingga pada kesempatan ini nanti kita akan buat jadwal setelah selesai kegiatan ini. Kita mulai dari DKI dulu yang dekat, selanjutnya kita mulai yang paling jauh di timur, selanjutnya yang paling jauh di barat. Jadi kita mungkin seminggu sekali pakai Zoom, jadi tidak mengeluarkan biaya apapun, cukup dengan Zoom. Bagaimana dengan pesertanya? Di DKI itu nanti adalah Pemprov-nya, Pemkap-nya, Pemkot-nya, dan klubnya. Jadi kita akan memberi sosialisasi kepada semua yang ada di Pemprov DKI. Begitu juga nanti paling barat itu Aceh. Saya mohon semua bisa ikut. Kalau Papua, kita juga mulai dari Papua cepat semua itu Papua saja. Ya, walaupun tadi ada
Papua ya kan, atau gabung dengan Papua Tengah Pak. Jadi nanti mungkin perlu kita rapikan sedikit Pak yang pastinya bagaimana Pak. Itu kedua, tadi dari kesimpulan di A, kami menggarisbawahi Pak untuk mungkin mengisi kas dari setiap BB, Pemkab, Pemkot dan Pemprov masalah berkendara. Ya. Kami mengusulkan teman-teman bisa memberikan masukan ide kepada BB supaya kita bisa bikin merchandise daripada skateboard dijual untuk para skateboard di daerah. Ya, tidak mesti menjadi sponsor dulu, tapi dari internal kita Pak. Saya kira itu Pak yang dari ini dari A. Tadi cuma ada sedikit masukan bahwa harus 1 tahun sebelum PON kita selain melakukan kejurnas juga melakukan backup PON Pak. Dan tugas dari PB bahwa paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan sudah memberikan informasi akan ada kejurnas di HP-nya sehingga teman-teman daerah bisa menyiapkan pendanaan dan sebagainya. Kebetulan Pak kalau hadir, jadi dari sini pun Pak ada sedikit permohonan dari PB Pak bisa membantu cabang olahraga skateboard dapat dikembangkan dalam PON di NTB dan NTT Pak. Ya, ini beritanya masih simpang siur Pak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak, karena belum keluar SK. Kami mohon kepada Bapak Kalawi sebagai Ketua Harian PB Bekasi. Saya kira demikian Pak dari Komisi A. Dari Komisi B yang menarik Pak adalah pada saat PON di Sumut Pak itu yang dipergunakan adalah Mayanim Pak. Sehingga apabila ada yang sakit maka mereka langsung dibatalkan. Jadi keinginan teman-teman Pemprov bahwa hasil kejurnas dan BK-PON umpamanya yang keluar dari Jawa Barat ada CP-nya sakit, maka Jawa Barat bisa melakukan perubahan Pak, karena baik numbernya sudah lolos. Jadi itu permintaannya. Yang kedua, mulai PON diberlakukan mulai Sidit Pak. Ya, tadi sebenarnya banyak yang meminta Sidit itu sudah bisa berlaku di 2025, tetapi belum ada tanda tangan betul, maka diundur di Kejurnas 2026. Untuk itu dimohon kepada semua Pemprov apabila melaksanakan kejuaraan harus membuat laporan kepada BB supaya bisa mengupdate data para atlet. Ya, saya kira ini ya Pak, jadi poin-poin yang penting. Memang sangat seru yang dibahas tadi Pak di
kejuaraan ya Pak Ibu ya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari Komisi A dan Komisi B. Tapi sebelum berakhir, saya ingin menanyakan apakah PO 1 organisasi diterima, bisa ditandatangani? Agustus nanti akan mengundang daerah untuk bisa segera menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Pak. Karena ragu-ragu Komisi A dan Komisi B juga tidak berani menuliskannya. Nanti kalau Agustus keluar kita pertegas Pak. Daripada di sini menulisnya seandainya nanti ini bisa menjadikan ya. Aku bilang tadi teknis aja udah sampai 3 jam. Ya nanti kan hari Jumat tuh nanti kalau Korea apa kan kita tahu beberapa khusus Pak lama kali. kalau Bapak masih di sini, Jadi kita tetap pakai yang namanya Kormi itu adalah di bawah 15 tahun dan di atas 50 tahun. Itu saja dulu Pak. Terus kedua, pertandingannya pun sudah dibedakan. Yang satu pakai istilah bebas. Kalau yang berarti Jumat ya main. nomor pertandingan ada 11. Kalau bergu mainnya malah Jangan. Senin. Ya, Sabtu main. Enggak. Sabtu nggak main. Sabtu nggak main dia. betul Pak. Enggak. Sabtu nggak ada main. Sabtu ada. Di sini pun kalau dibikin kesimpulannya juga tidak bisa membantu Bapak karena Kormi sama Korminya sendiri belum bersatu. Ya, jadi kami tadi ikut di Komisi A, karena pun menyebutkan hanya sebagian kecil yang tidak dapat bantuan dana karena Kormi, Pak. Ya, jadi setiap daerah punya taktik-taktik sendiri. Seperti di Bali, beliau bikin ada bendahara satu untuk Kormi, bendahara kedua untuk Kormi. Makanya beda kan, jadi dibikin lagi sendiri kan. Ya, jadi usulannya PB membuatkan SK khusus untuk Kormi ya. Dan tadi ada masukan juga kami tidak bikin di sini karena itu akan merubah ADART kepada nanti kita sampaikan kepada Pak Kalawi bahwa boleh nggak wakil ketua itu ada satu yang mengurus khusus bidang Kormi itu Pak. Ya, itu. Jadi itu usulan tadi Pak, tapi kalau itu kan mesti berubah ADART Pak. Ya, mesti berubah ADART. Jadi kami hanya menyampaikan saja di sini. Ya. Saya kira menjadi bahan pertimbangan PB Pak ya, karena itu berubah ADART Pak. Ya, tidak bisa di sini, yang Kormi bisa menentukan. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada lagi? Baik, jadi tadi PO 01 organisasi diterima. Selanjutnya PO 02 kode disiplin. Bagaimana? Diterima. Selanjutnya PO 03 yaitu kejuaraan dengan banyak catatan. Tadi sudah dicatat semua oleh Pak Ibu. Apakah juga bisa diterima untuk ditandatangani oleh Ibu Ketum? Diterima. Terima kasih. Baik, dengan ini Komisi A tentang program kerja dan yang lain-lain, dan Komisi B tentang PO 33 diterima pada forum rakernas ini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia untuk acara penutupan.
Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati teman-teman pimpinan dan dewan pengawas, para pekerja, pimpinan ketua panitia, Erlangga, dan para wakil sekjen, serta teman-teman pimpinan dan seluruh pengurus kita, Bapak Ibu yang saya banggakan, pengurus Pemprov maupun jajarannya yang semua hadir di Rakernas hari ini, kehadiran yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita hari ini bisa melaksanakan agenda salah satu agenda wajib PB edukasi yaitu Rakernas, dan hari Jumat insya akan dilakukan juga agenda Kejurnas, agenda wajib kita. Hari ini kita lakukan lebih cepat daripada tahun-tahun tahun biasanya, ya biasanya akhir tahun kita lebih awal, dan kita tentunya juga akan tetap ingin melakukan di lebih awal seperti ini. Kalau mepet selalu dengan kegiatan yang lainnya misalnya tumpang tindih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, ada beberapa hal lagi. Ada catatan tadi kan. Tentunya saya sangat bahagia ya bahwa Rakernas ini bisa dilaksanakan ya, meskipun Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang tentunya sibuk juga ya, dan waktunya kan termasuk agak mepet ya, namun kita bisa melaksanakan agenda Rakernas dengan cepat, waktu satu hari selesai dengan didahului oleh Rakernas. Ini memang kita bisa menghemat karena untuk pemudahan kita adalah penghematan, sehingga untuk rapat pun kita hemat dengan melalui virtual. Jadi ini ternyata lebih efektif lah ya, dan efisien. Alhamdulillah kita dari pagi tadi telah dibuka oleh Bu Ketum dan sama-sama mendengar itu banyak harapan dari Bu Ketum ini untuk jadwal kita. Bahkan saja ada semangat, ada berbagai Pak menyampaikan ya, mungkin rencana ini, jadi di sana kita sudah memang mengundang beberapa negara ASEAN untuk hadir di satu event. Kebetulan ada, tapi ada dua yang nanti keputusannya apa, karena di event teater juga ada event internasional. Kemudian juga kebetulan kemarin saya ada Pak Yusuf Jimamarga, Pak Roy, dan baru juga beliau malah menawarkan untuk kasih Kalimantan Selatan ada bidang untuk diadakan internasional di sana. Dan kita coba lihat visinya. Kalau di Jakarta mungkin panitianya sudah terbentuk, kita bisa tinggal bersama. Namun kalau di Kalimantan tentunya juga kita mengatakan seperti ini, mengundang semua Pemprov ya, bisa buat event, apakah itu Piala Ketum misalnya ya. Nah, kita lihat kondisinya, apakah waktunya memungkinkan, karena kita juga ada event Kornas, Popnas, dan Korpri ya, ada yang mesti kita ikuti juga. Tapi yang mungkin yang sudah pasti sih kita sudah kontak juga sama panitia di teater ini untuk bisa kerjasama ini lebih efektif. Ada juga usulan membuat event di Bali, tapi mungkin nanti ini setelah kita nonton yang berjalan. Tadi ada pertanyaannya tentang rencana tadi untuk ASEAN untuk SEA ya. Itu salah satu syarat bahwa kita belum ada satu jadwal di Asia Tenggara, itu belum ada. Kita harus membentuk dulu. Padahal tadi tidak semua negara ASEAN itu memiliki kumpulan jadwal atau jadwal itu. Makanya kita akan mengundang yang sudah maupun yang belum.
karena kita yang menginisiasi, berarti kita ada effort lah untuk membentuk. Ini bisa juga mereka minta dikirim pelatih yang dokter untuk menyiapkan. Ini nanti hasil dari pembahasan ini Pak di bidang luar negeri ini kadang-kadang aja tapi Pak Yusran ini sudah saya tugaskan juga Pak Bobi, Pak Sekjen untuk menyiapkan hal ini. Jadi salah satu memang saya waktu ngobrol sama Pak Menpora bahwa ada pertanyaan juga masalah skor kan, yang paling mudah kalau Kecil bisa ikut eksebisi di SEA Games pasti masuk PON, salah satunya. Namun PON itu juga sebentar pada tuan rumah kan belum pasti nih, masih ada apakah akan tetap di NTB atau ditarik ke Jakarta. Jadi belum ada keputusan dari pusat. Namun kalau itu tetap di NTB dan NTB, kita akan lobby juga karena tuan rumah punya hak untuk menentukan cabur-cabur yang akan dipertandingkan. Tentunya Pak dari Kementerian akan waktu itu membantu untuk bagaimana kita tetap hadir di PON 22. Kemudian sosialisasi tadi mungkin bisa juga kalau ada pelantikan. Pas pelantikan kalau sosialisasi secara langsung kita undang juga. Kalau ada pelantikan tidak hanya datang untuk pelantikan saja, itu ada sosialisasi. Kesempatan kita juga ketemu dengan Presiden maupun dan Kapten Kod. Jadi ada selalu sekali, ada agenda ketemu sekali dengan Kapten untuk sosialisasi. Namun kalau yang sudah pelantikan bisa juga ada event ada event yang terjadi atau Zoom tadi, virtual. Kemudian tadi untuk mencari kas tadi ya, saya silakan aja tadi untuk mencetak apa yang bisa dijual. Dan saya lihat kemarin di KOI saja, KOI bersama dengan Mills ya, dengan Mills mencapai apa ya, khususnya juga lebih bagus. Itu bisa dapat untuk registry dan cukup lain juga. Jadi Jepang juga bisa kerjasama dengan kemarin atau beberapa yang bisa dijual apa saja ya. Atau PP kita menggunakan kalau ada UMKM yang bisa didorong ya bersama. Di daerah juga silakan aja, kita tidak ada masalah. Tadi untuk saya setuju juga tadi Pak Budi tadi kalau ada BNPB sudah ada. Kemudian atlet itu sakit, apakah itu gugur atau bisa diganti oleh atlet lain? Kalau saya kok kayaknya lebih condong ganti atlet lain ya, kan udah dapat data masih yang sangat saya kalau kosong kan, gitu ya. Itu sudah saya kira itu saya lebih setuju. Kalau di PON kosong itu bagus itu kalau sakit. Makanya kan sakit kan datangnya nggak ada indikasi atau kalau vaksinnya hilang. Saya kira saya setuju kalau tidak yang bersangkutan berhalangan tetap sakit atau apa bisa diganti dengan atlet lain. Namun begini yang bahaya juga nanti yang nggak sakit tapi nggak diberangkatkan kasih juga itu. Harus itu ya rasanya memang tidak bisa. Dan juga karena di sana sesuatu terus sudah dikirimkan dengan yang lain ini yang membuat kurang fair ya. Saya kira itu tadi yang ada pertanyaan dan sudah ketok palu tadi sudah terima ini akan kami bahas di rapim tentang hal-hal yang belum mendapat jawaban nanti dengan rapim termasuk masukan dalam rakernas ini. Saya senang sekali bahwa kita akhirnya punya PO ya, mengesahkan ini yang selalu saya sampaikan ya, di penulis sebelumnya, karena
susah kita ya untuk menertibkan. Saya ingin sekali Depok itu tertib. Yang punya klub itu daerah, kabupaten kota. Tapi ada kabupaten kota nggak punya pengurusnya atau organisasi Deponya. Nah, ini gimana? Nah, kita sama-sama tolong kita dorong ya. Sebisa mungkin kita bentuklah sebanyak mungkin pengurus kabupaten kota. Ada banyak hal memang yang pengurus kota dan kabupaten juga aktif, jadi kita dorong. Kita buat laporan dulu ke pusat. Nah, ini juga ada PO-nya. Kita senang itu sehingga kita bisa memantau. Kemudian sejauh mana kita akan mendorong ya, memotivasi Pemprov bagaimana untuk menghidupkan kota dan kota itu. Karena nyatanya klub yang punya pengurus kota dan kabupaten itu. Tentunya kalau ada klub yang mengadakan turnamen yang terbuka apa saja itu mestinya lewat Pemprov, banyak buat surat untuk Pemprov mestinya ya. Bahwa di DO sudah ada. Selama ini kan sudah langsung. Kadang-kadang dapat WA mengundang Pak untuk membuka ini, tapi saya tanya Pemprovnya nggak tahu. Mestinya tidak begitu. Kita organisasi Pemprov itu ya. Kita tangan kita ke Pemprov kan. Pemprov ke kabupaten kota. Kira itu akan senang kita bersama-sama menentukan sektor ini. Untuk tingkat Sabtu, saya kira besok Jumat kita sama-sama ya. Saya menekankan besok Jumat ini insya Allah kayaknya banyak menteri yang datang. Nah, itu tolong di dalam Pak Budi dalam pendekat meeting besok tekankan Pak Paul untuk validasi update tadi yang saya memang sampai dalam bentuk ya. Karena di sana dan wajib ikut dalam pembukaan. Karena kalau kita undang Pak Menpora, PPU dan lain-lainnya ya, tetapi kok cuma sedikit. Karena pertandingan hari itu misalnya cuma berapa nomor yang ditandingkan. Ini kan nanti membuat Pak Menpora ternyata nggak serius gitu. Benar saja, padahal kita kemarin itu ada yang ikut pertandingan ini gitu ya. Tolong dikerahkan ke lapangan untuk pembukaan. Nanti pastinya dari di pagi hari itu Pak Polres. Karena itu yang saya tekankan, jadi Pak Ketua Panitia sampai Pak juga. Kalau datang juga ada semangat yang mau main aja. Terima kasih Bapak Presiden sama pimpinan sidang dan teman-teman PP maupun Pemprov yang sudah semangat sekali ini menghasilkan poin-poin dalam rakernas ini. Selamat dan sehat selalu buat kita semuanya. Semoga rakernas sudah sukses sampai penutupan nanti. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi proses yang meriah untuk pembukaan dari Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum penutup acara pada hari ini, mohon berkenan kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Ya kameramen dari atas. Aman. Tes dulu ya. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Video. Kita coba salam olahraga, jawabnya Jaya. Salam getball, Jaya. Oke? Yuk. Sebentar. 3, 2, 1. Salam olahraga. Salam getball. Jaya. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, besok jam 9 kita ulangannya ya.